Ini mengisahkan seorang pemuda bernama Jaka yang sejak kecil memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Ia sering melihat bayangan tanpa raga, sosok-sosok samar yang mengintai dalam kegelapan tanpa tubuh fisik. Awalnya, ia mengira itu hanya gangguan biasa, namun semakin dewasa, bayangan-bayangan itu semakin sering muncul, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Ketika serangkaian kejadian aneh terjadi di desa, orang-orang menghilang tanpa jejak, suara bisikan terdengar di malam hari, dan hutan seolah menelan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Jaka menyadari bahwa ada misteri besar yang tersembunyi. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan gunung berkabut, penduduknya mulai dihantui oleh kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Mereka melihat bayangan hitam melintas di dinding rumah, di jalan setapak, dan bahkan di ladang. Tetapi anehnya, bayangan itu tidak memiliki pemilik. Tak ada sosok yang berdiri di baliknya. Seolah-olah ia melayang sendiri tanpa tubuh yang melemparkan cahaya. Ketakutan pun mulai merayapi hati para penduduk. Sebab bayangan-bayangan ini selalu muncul menjelang senja dan menghilang sebelum fajar menyingsing. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Jaka memberanikan diri untuk menyelidiki fenomena ini. Berbekal lentera minyak dan keberanian yang hampir menipis, ia menunggu di depan rumahnya saat malam tiba. Ketika cahaya bulan menyinari pekarangan, ia melihat dengan jelas sebuah bayangan bergerak di antara pepohonan. Namun, tidak ada orang di sana. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tapi rasa penasaran lebih besar dari ketakutannya. Penduduk desa mulai percaya bahwa bayangan-bayangan ini bukan sekadar ilusi atau permainan cahaya. Seorang tetua desa, Kisuta, yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib, dipanggil untuk memberikan penjelasan. Dengan suara tenang, ia mengisahkan sebuah legenda kuno tentang makhluk dari dunia lain yang tersesat di antara alam manusia dan dunia roh. Mereka tidak memiliki tubuh, hanya berupa bayangan yang mengembara mencari jalan pulang. Menurut cerita Kisuta, bayangan tanpa raga ini berasal dari jiwa-jiwa yang tidak dapat kembali ke tempat asalnya karena terjebak dalam perbatasan dua dunia. Mereka bukan arwah penasaran biasa, melainkan makhluk yang terperangkap akibat kutukan kuno. Semakin lama mereka berada di dunia manusia, semakin kuat kehadiran mereka. Jika tidak segera dikembalikan ke alam mereka, maka bayangan-bayangan itu bisa mengambil tubuh manusia sebagai wadah baru untuk eksistensi mereka. Ketika malam semakin larut, seorang anak kecil di desa tiba-tiba menjerit ketakutan. Ibunya berlari dan mendapati putranya menangis sambil menunjuk ke sudut ruangan. "Ada bayangan di sana, tapi tidak ada orangnya," jerit anak itu. Ketika lentera diangkat, memang tak ada siapa-siapa di sudut itu, hanya dinding kosong. Tapi semua yang hadir dapat merasakan hawa dingin yang merayap di kulit mereka. Jaka semakin bertekad untuk mengungkap misteri ini. Ia mencari cara untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu, berharap menemukan petunjuk tentang asal-usul mereka. Namun, ia tidak tahu bahwa dalam upayanya itu, ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Malam itu lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung di langit, menutupi cahaya bulan dan bintang, seolah-olah alam pun bersekongkol untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Desa itu seakan diselimuti kabut tebal, membuat segala sesuatu tampak samar dan menyeramkan. Jaka, yang masih dipenuhi rasa penasaran, memutuskan untuk menyusuri jalanan desa yang lengang. Ia membawa lentera kecil yang cahayanya bergetar ditiup angin, seolah ikut ketakutan dengan apa yang mungkin akan ia temui. Di setiap sudut yang ia lewati, bayangan tanpa raga itu muncul sekilas di dinding rumah, di bawah pohon beringin, bahkan melayang di atas tanah. Tapi setiap kali Jaka mencoba mendekati, bayangan itu seolah menjauh, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Namun, ia menolak membiarkan rasa takut menguasainya. Langkahnya membawanya ke tepi desa, tempat sebuah sumur tua berdiri sejak zaman nenek moyang. Konon, sumur itu sudah ada sebelum desa mereka berdiri, dan tak seorang pun tahu seberapa dalam dasarnya. Beberapa orang tua pernah bercerita bahwa sumur itu menyimpan rahasia besar, mungkin sebuah portal, mungkin sebuah perangkap bagi roh-roh tersesat. Jaka menatap ke dalam sumur, mencoba mencari sesuatu di dalam kegelapan yang pekat. Saat itulah, ia melihatnya. Sebuah bayangan muncul di dasar sumur, berbeda dari yang lain. Bayangan ini tidak bergerak liar seperti sebelumnya, melainkan berdiri diam,
seperti menunggu. Jaka merasakan bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdegup lebih kencang, tapi ia tetap diam, menahan napas, mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. Apakah itu benar-benar makhluk dari dunia lain? Atau hanya pantulan yang aneh dari cahayanya sendiri? Tiba-tiba, terdengar suara berbisik dari dalam sumur, begitu lemah dan pelan sehingga hampir tidak terdengar. Aku tersesat. Suara itu mengalun seperti ditiup angin, serak dan menyayat hati. Jaka mundur selangkah, tak yakin apakah ia harus menjawab atau lari. Namun, rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin dalam. Saat Jaka hendak pergi, angin kencang tiba-tiba berhembus dari dalam sumur, meniup lentera yang ia bawa hingga padam. Kegelapan pun menyelimuti sekelilingnya, membuatnya merasa seolah ia telah terhisap ke dalam kekosongan. Ia meraba-raba dalam gelap, mencoba menyalakan kembali lenteranya. Namun sebelum ia sempat melakukannya, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lengannya. Jaka terlonjak mundur. Napasnya memburu. Dalam pekatnya malam, matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, dan itulah saat ia melihatnya. Sebuah siluet samar berdiri di dekatnya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hawa dinginnya menembus kulit. Sosok itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki tubuh yang nyata, hanya bentuk gelap yang bergoyang perlahan seperti asap yang tertiup angin. Jaka ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Aku tidak bisa kembali. Bantu aku." Ada kesedihan dalam suaranya, sebuah kepedihan yang terasa begitu nyata. Jaka menelan ludah, berusaha menguasai dirinya. Ia tahu bahwa ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Saat akhirnya ia berhasil menyalakan kembali lentera, sosok itu telah menghilang. Tapi jejaknya masih terasa, sebuah bekas embun yang membentuk bayangan di tanah, seolah-olah sesuatu memang telah berdiri di sana. Jaka tahu, ini baru permulaan. Misteri ini jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan, dan ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Keesokan harinya, Jaka mendatangi Kisuta, tetua desa yang dianggap sebagai penjaga pengetahuan lama. Dengan hati yang masih dipenuhi kegelisahan, ia menceritakan apa yang ia alami di sumur tua. Kisuta mendengarkan dengan wajah serius. Matanya yang dalam seolah menelusuri ingatan-ingatan lama. Setelah keheningan yang panjang, akhirnya ia berbicara. "Dahulu kala," kata Kisuta dengan suara berat, "desa ini bukanlah tempat yang damai seperti sekarang. Ada sebuah kejadian yang begitu kelam, hingga namanya dihapus dari sejarah, disembunyikan agar tidak membawa petaka baru. Namun, sesuatu telah membangunkannya kembali." Jaka mendengarkan dengan saksama. Ia merasa seperti berdiri di ambang sebuah kebenaran yang telah lama terkubur. Kisuta melanjutkan, "Pada zaman dahulu, ada seseorang yang dihukum di sumur tua itu. Ia bukan orang biasa. Ia seorang yang memiliki pengetahuan yang melampaui manusia biasa. Orang-orang menganggapnya berbahaya, dan akhirnya mereka menjebaknya, mengikatnya dengan sumpah yang tidak bisa dipatahkan." Jaka mengernyit. "Apa yang terjadi pada orang itu?" tanyanya. Kisuta menarik napas panjang sebelum menjawab. Ia tidak benar-benar mati, tapi juga tidak benar-benar hidup. Tubuhnya menghilang, tapi jiwanya tetap terperangkap di antara dunia. Ia menjadi sesuatu yang tak terlihat, hanya meninggalkan bayangan yang tersesat di dunia ini. Jaka merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia kini mengerti bahwa bayangan-bayangan yang ia lihat bukan hanya sekadar makhluk tanpa asal. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang memiliki kisah yang belum selesai. Dan yang lebih mengerikan, jika sumpah itu telah terbuka kembali, maka kemungkinan besar sesuatu sedang mencari jalan untuk kembali. Di luar, langit mulai mendung, seolah-olah alam pun ikut menangis atas kebenaran yang mulai terungkap. Jaka sadar, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus mencari tahu bagaimana cara menghentikan apapun yang sedang berusaha bangkit dari kegelapan. Namun, ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil hanya akan membawanya semakin dekat ke dalam pusaran misteri yang lebih dalam dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Setelah percakapannya dengan Kisuta, Jaka tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam. Pikirannya berputar-putar,
berusaha memahami semua yang telah ia dengar. Jika benar ada jiwa yang terperangkap dalam sumpah kuno, maka ia tidak hanya berhadapan dengan sesuatu yang berasal dari dunia lain, tetapi juga dengan sebuah kejahatan lama yang mungkin masih menyimpan dendam. Ia bertanya-tanya, apakah bayangan yang ia lihat hanyalah satu, atau ada lebih banyak yang tersesat di dunia ini? Malam itu, di tengah keheningan yang nyaris menyerupai kematian, Jaka merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa berat, pikirannya berusaha tetap sadar, tetapi ada kekuatan yang menariknya ke dalam dunia lain. Ia tidak benar-benar tidur, tetapi juga tidak sepenuhnya terjaga. Di antara kesadaran dan mimpi, ia mendapati dirinya berdiri di tengah hamparan kegelapan. Tidak ada bintang, tidak ada tanah di bawah kakinya, hanya kehampaan yang terasa nyata. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sosok-sosok mulai bermunculan. Mereka bukan manusia, tetapi juga bukan sekadar bayangan. Mata mereka kosong, tetapi penuh kesedihan. Mereka bergerak dengan lambat, seolah berjalan di dalam air, mendekati Jaka dari segala arah. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa tertanam dalam tanah yang tidak ada. Suara mereka berbisik, bercampur menjadi satu, seperti angin yang berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Jaka merasakan tekanan yang semakin kuat di dadanya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya lenyap begitu saja, terserap oleh kehampaan di sekitarnya. Lalu, di tengah kumpulan bayangan itu, muncul satu sosok yang berbeda. Ia lebih jelas, lebih nyata, dan memiliki bentuk yang menyerupai manusia. Tidak seperti yang lain, ia memiliki sesuatu yang menyerupai wajah, meskipun samar dan berubah-ubah seperti pantulan air yang bergetar. Sosok itu melangkah mendekat, dan begitu dekat hingga Jaka bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk hingga ke tulangnya. "Kau telah melihatku." Suara itu terdengar lebih nyata daripada bisikan-bisikan lainnya. "Aku adalah bagian dari sejarah yang dilupakan." Jaka ingin bertanya, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak. Hanya pikirannya yang terus berteriak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, Jaka merasakan sesuatu menyentuh dahinya. Seketika, penglihatannya berubah. Ia tidak lagi berada di dalam kegelapan, tetapi melihat kilasan-kilasan masa lalu yang berkelebat cepat di hadapannya. Ia melihat seorang pria, berdiri di depan banyak orang, dituduh melakukan sesuatu yang ia tidak lakukan. Ia melihat wajah-wajah penuh kemarahan, tangan-tangan yang mengikat tubuh pria itu dengan tali kuno yang bersinar samar. Ia mendengar suara sumpah, sesuatu yang diucapkan dengan kekuatan yang mengikat, sesuatu yang tidak dapat dihapus oleh waktu. Lalu, ia melihat pria itu menghilang, hanya bayangannya yang tertinggal, dan suara terakhirnya menggema di udara. "Aku akan kembali." Jaka tersentak, merasakan tubuhnya terhempas kembali ke tempat tidur. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasakan seolah-olah ia baru saja menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Ia tahu sekarang bahwa bayangan itu bukan sekadar roh yang tersesat. Ia adalah seseorang yang pernah ada, seseorang yang memiliki kisah yang belum selesai. Dan yang lebih buruk, ia berjanji untuk kembali. Setelah malam yang penuh dengan penglihatan itu, Jaka merasa seolah-olah sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ia kini memiliki keterkaitan dengan bayangan tanpa raga itu. Ia tidak tahu apakah itu berarti ia akan menjadi bagian dari kutukan tersebut, atau bahwa ia adalah satu-satunya yang dapat menghentikannya. Yang jelas, ia harus mencari jawaban sebelum terlambat. Pagi itu, ia kembali menemui Kisuta, tetapi kali ini, ia tidak datang untuk meminta jawaban. Ia datang untuk menuntut kebenaran. "Aku melihatnya," katanya dengan suara gemetar. "Aku melihat bagaimana ia dikutuk. Aku melihat orang-orang yang mengikatnya dengan sumpah yang tidak bisa dipatahkan." Kisuta menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kalau begitu, kau sudah melangkah lebih jauh dari yang seharusnya," katanya lirih. "Aku sudah menduga bahwa roh itu akan mencoba berkomunikasi denganmu. Ia memilihmu karena suatu alasan. Jaka, kau bukan hanya orang yang penasaran. Kau mungkin adalah kunci untuk membebaskannya, atau menutupnya selamanya." Jaka merasa tenggorokannya mengering. "Bagaimana aku bisa menutupnya selamanya?" tanyanya. Meskipun dalam hatinya ia tidak yakin apakah itu yang benar-benar ingin ia lakukan.
Kisuta menghela napas panjang. Untuk itu, kau harus menemui seseorang, katanya. Seseorang yang telah lama menghilang dari dunia ini, tetapi masih menjaga gerbang antara dua alam. Jaka merasa bulu kuduknya berdiri. Penjaga gerbang, ulangnya, mencoba memahami maksud Kisuta. Ya, Kisuta mengangguk. Dulu, sebelum desa ini berdiri, ada seorang pelindung yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Ia disebut sebagai sang penjaga gerbang. Tetapi setelah sumpah itu diucapkan, ia menghilang. Beberapa percaya bahwa ia mati, tetapi yang lain percaya bahwa ia masih ada di suatu tempat, menunggu seseorang yang bisa membuka jalan untuknya. Jaka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Di mana aku bisa menemukannya?" tanyanya. Kisuta menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Di hutan larangan, tempat di mana batas antara dua dunia menjadi tipis. Tapi hati-hatilah, Jaka. Tidak semua yang tersesat ingin kembali. Dan tidak semua yang kembali ingin berdamai." Di luar, angin bertiup lebih kencang. Seolah-olah dunia pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Jaka berdiri di depan gerbang hutan larangan, tempat yang telah lama dianggap terkutuk oleh penduduk desa. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang berpilin seperti tangan-tangan yang ingin mencengkeram siapa saja yang berani masuk. Udara di sekitar hutan terasa lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar di langit. Jaka menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum melangkah ke dalam kegelapan rimba yang penuh misteri. Begitu melewati batas desa dan masuk ke dalam hutan, suasana berubah drastis. Cahaya matahari sulit menembus rimbunnya dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak seperti makhluk hidup. Setiap langkah yang ia ambil disertai dengan suara dedaunan kering yang remuk di bawah kakinya, membuatnya merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Hatinya berdebar, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Kisuta pernah berkata bahwa penjaga gerbang tidak tinggal di satu tempat, melainkan selalu berpindah, bersembunyi di antara batas dunia manusia dan dunia roh. Untuk menemukannya, seseorang harus memahami tanda-tanda yang ditinggalkannya, jejak samar yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki kepekaan terhadap dunia gaib. Jaka berusaha mengingat kata-kata Kisuta, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh ketakutan dan keraguan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh di tanah. Jejak kaki. Namun, jejak itu bukan jejak manusia biasa. Polanya tidak beraturan, seolah-olah makhluk yang meninggalkannya memiliki bentuk yang berubah-ubah. Jaka berlutut dan menyentuh tanah, mencoba merasakan sesuatu yang lebih dalam. Seketika, udara di sekitarnya bergetar, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang merespons sentuhannya. Angin bertiup lebih kencang, membawa bisikan samar yang sulit dimengerti. Jaka menegakkan tubuhnya, matanya menyapu sekitar, mencari tanda-tanda lain yang bisa membantunya menemukan arah. Ia melangkah mengikuti jejak kaki itu, menyadari bahwa semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Burung-burung yang sebelumnya berkicau kini menghilang, dan hanya suara desiran angin yang tersisa. Setelah berjalan cukup lama, ia tiba di sebuah tanah lapang yang dipenuhi batu-batu besar yang tertata dalam pola melingkar. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah batu besar dengan ukiran aneh, menyerupai mata yang terpejam. Jaka mendekat, tangannya terulur untuk menyentuh ukiran itu, tetapi sebelum jarinya menyentuh permukaan batu, suara berat bergema di sekelilingnya. Siapa yang berani mengganggu ketenangan tempat ini? Jaka tersentak dan mundur beberapa langkah. Dari balik pepohonan, sesosok pria tua muncul. Rambutnya panjang, berwarna perak, dan matanya tajam seperti bisa menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Jubahnya lusuh, tetapi ada aura keagungan yang mengelilinginya, seolah-olah ia bukan hanya sekadar manusia biasa. "Aku mencari penjaga gerbang," kata Jaka dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku datang untuk mencari jawaban." Pria tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Jawaban bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan dengan mudah, anak muda. Kau telah memasuki dunia yang tidak seharusnya kau masuki. Namun, jika kau benar-benar ingin mengetahui kebenaran, kau harus membuktikan bahwa jiwamu cukup kuat untuk menanggung beban yang akan datang." Jaka menelan ludahnya. Ia tidak tahu ujian seperti apa yang akan ia hadapi, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang.
Penjaga gerbang melangkah perlahan mendekati Jaka. Sorot matanya tajam seperti sedang menilai sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya. "Sebelum kau bisa mendapatkan jawaban, kau harus melewati ujian," katanya dengan nada dingin. "Ujian ini bukan sekadar untuk mengukur keberanianmu, tetapi untuk menguji apakah kau benar-benar layak mengetahui rahasia yang tersembunyi di antara dua dunia." Jaka mengangguk dengan tegas, meskipun di dalam hatinya ada sedikit keraguan. Ia telah menghadapi banyak hal aneh dalam beberapa hari terakhir, tetapi kali ini, ia merasa bahwa ia akan berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia menegakkan tubuhnya, mencoba menunjukkan bahwa ia siap menghadapi apapun yang akan datang. "Tutup matamu," perintah penjaga gerbang. Jaka menurut. Begitu matanya tertutup, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Udara di sekitarnya berubah, dan tiba-tiba ia merasa seolah-olah tubuhnya sedang melayang. Ia ingin membuka mata, tetapi suara penjaga gerbang kembali terdengar. "Jangan membuka matamu, apapun yang terjadi. Jika kau melakukannya sebelum waktunya, kau akan terjebak di antara dua dunia selamanya." Jaka merasakan tekanan yang semakin kuat di dadanya. Ia bisa mendengar suara-suara aneh, bisikan yang memenuhi pikirannya, mencoba menggoyahkan keberaniannya. Ia merasa seperti sedang berada di tempat yang bukan dunia manusia, tetapi juga bukan dunia roh. Ruang hampa yang penuh dengan kegelapan yang bergerak, seperti sesuatu yang hidup. Tiba-tiba, suara-suara itu berubah menjadi jeritan. Jaka ingin menutup telinganya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa berdiri diam, menahan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Di kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Langkah itu berat dan menyeret, seolah-olah sesuatu yang besar sedang bergerak ke arahnya. "Siapa kau?" Suara serak terdengar di dekat telinganya. Jaka menahan napasnya. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tetapi ia tahu bahwa makhluk itu bisa merasakan keberadaannya. Ia ingin membuka matanya, ingin melihat apa yang sedang mendekatinya, tetapi ia teringat peringatan penjaga gerbang. Langkah kaki itu semakin dekat. Jaka bisa merasakan napas dingin di lehernya. "Apa yang kau cari?" Suara itu kembali bertanya, kali ini lebih dalam dan bergema. Jaka menelan ludahnya dan berkata dengan suara lirih, "Aku mencari kebenaran." Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi tawa mengerikan. "Kebenaran tidak selalu membawa kedamaian, anak muda." Seketika, Jaka merasakan tubuhnya kembali ditarik ke dunia nyata. Ia membuka matanya dan terhuyung mundur. Napasnya tersengal. Penjaga gerbang masih berdiri di tempatnya, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kau telah melihat apa yang tidak seharusnya kau lihat," kata penjaga gerbang. "Dan sekarang, kau memiliki beban yang harus kau tanggung." Bayangan tanpa raga itu telah mengetahui keberadaanmu. Tidak ada jalan untuk kembali. Jaka terdiam, menyadari bahwa perjalanan ini baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Jaka masih berdiri terhuyung di hadapan penjaga gerbang. Napasnya belum sepenuhnya stabil setelah ujian yang baru saja ia lalui. Matanya masih menyimpan ketakutan dari suara seruan gaib yang sempat menyentuh jiwanya. Penjaga gerbang menatapnya dengan dalam, seolah-olah sedang menilai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberanian. "Kau telah mendengar mereka," kata pria tua itu perlahan. "Itu berarti mereka kini juga telah mendengar dan mengetahui keberadaanmu." Jaka menelan ludahnya dengan susah payah. Ia merasakan sesuatu yang dingin merayapi tengkuknya, seperti ada sesuatu yang mengikuti dan mengawasinya dari balik kegelapan. Hutan di sekelilingnya terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seakan-akan semua kehidupan di dalamnya telah berhenti bernafas. Ia ingin berbicara, namun lidahnya terasa keluh. Ia menyadari bahwa sesuatu telah berubah sejak ujian tadi, bukan hanya di sekelilingnya, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Langkah pertama yang ia ambil terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah tanah tempat ia berpijak bukan lagi bagian dari dunia yang sama. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, membawa bisikan samar yang memenuhi udara. Bisikan itu terdengar seperti suara banyak orang yang berbicara sekaligus, tetapi kata-katanya begitu kabur hingga sulit dimengerti. Meskipun demikian, Jaka bisa merasakan ada sesuatu yang berusaha menyampaikan pesan kepadanya. "Sang pencari kebenaran, kau telah memasuki wilayah yang bukan milikmu." Bisikan itu semakin jelas, mengalun di antara pepohonan yang bergoyang perlahan. "Jiwa-jiwa kami telah lama terperangkap,
Dan kau adalah harapan terakhir yang bisa membebaskan kami. Jaka merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Tubuhnya merinding, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kesadaran bahwa suara-suara itu bukan sekadar ilusi. Bayangan-bayangan tanpa bentuk mulai bermunculan di sekelilingnya, bergerak dengan gelombang samar seperti asap yang melayang di udara. Mata Jaka membelalak ketika ia melihat wujud-wujud tak kasat mata itu semakin mendekat, seolah-olah mereka berusaha menyatu dengannya. Penjaga gerbang tetap berdiri di tempatnya dengan tenang, seakan-akan ia sudah terbiasa dengan kehadiran entitas-entitas tersebut. "Jangan takut," katanya dengan suara rendah. "Mereka tidak ingin mencelakaimu, tetapi mereka juga tidak akan membiarkanmu pergi tanpa membawa pesan mereka." Jaka merasakan sesuatu menyentuh bahunya, meskipun tidak ada tangan yang terlihat di sana. Sebuah suara berbisik di telinganya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan napas dingin yang tidak berasal dari dunia ini. "Gerbang antara dua dunia telah melemah. Kau harus menemukan kunci sebelum semuanya terlambat." Jaka berusaha memahami maksud dari pesan itu, tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, angin kembali berhembus kencang, dan semua bayangan itu lenyap dalam sekejap. Hutan kembali sunyi, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, dalam hati Jaka, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah selamanya. Ia menoleh kepada penjaga gerbang, matanya penuh kebingungan. "Apa yang mereka maksud dengan kunci?" tanyanya. Pria tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kunci yang mereka maksud bukanlah benda biasa. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar memahami batas antara dunia manusia dan dunia roh. Dan kau, anak muda, kini telah menjadi bagian dari perjalanannya." Jaka menatap ke depan, ke dalam hutan yang semakin gelap. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak bisa lagi mundur. Jaka melangkah dengan hati-hati melalui jalan setapak yang semakin menyesatkan di dalam hutan. Cahaya rembulan yang semula menerangi jalannya kini mulai meredup, seakan tertelan oleh kegelapan yang merambat dari setiap sudut pepohonan. Ia dapat merasakan sesuatu yang aneh di udara, suatu kekuatan yang tidak terlihat, tetapi begitu nyata menghimpit tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada tangan-tangan tak kasat mata yang berusaha menariknya kembali. Ia bisa merasakan getaran di tanah, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya, sesuatu yang belum sepenuhnya terbangun. Ketika ia mengalihkan pandangan ke depan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku di tempat. Di tengah hutan yang lebat, sebuah gerbang batu berdiri megah. Gerbang itu terlihat begitu tua, dengan pahatan-pahatan aneh yang menyerupai wajah-wajah yang menangis. Di antara celah-celah gerbang, samar-samar terlihat kilatan cahaya ungu yang berdenyut perlahan, seperti jantung yang berdetak. Jaka tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi dari dunia manusia. Penjaga gerbang melangkah mendekati gerbang tersebut. Ekspresinya penuh kehati-hatian. "Inilah perbatasan antara dunia manusia dan dunia roh," katanya. "Tempat di mana bayangan tanpa raga itu terperangkap selama berabad-abad." Jaka menatap gerbang itu dengan campuran rasa takjub dan ngeri. Ia bisa merasakan aura yang begitu kuat terpancar darinya, seolah-olah gerbang itu sendiri adalah makhluk hidup yang menunggu seseorang untuk membebaskannya. "Apa yang terjadi jika gerbang ini terbuka sepenuhnya?" tanyanya dengan suara pelan. Penjaga gerbang menatapnya tajam sebelum menjawab. "Jika gerbang ini terbuka tanpa keseimbangan, dunia manusia dan dunia roh akan bercampur menjadi satu. Jiwa-jiwa yang telah lama terperangkap akan bebas berkeliaran, tetapi bukan sebagai makhluk yang damai. Mereka akan membawa kehancuran." Jaka menggigit bibirnya. Ia menyadari bahwa tanggung jawab yang ada di pundaknya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia harus menemukan cara untuk menutup gerbang ini sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang. Tanah di bawahnya mulai bergetar hebat, dan celah-celah pada gerbang batu itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dari balik celah yang semakin melebar, bayangan-bayangan mulai merayap keluar, bergerak seperti kabut hitam yang menjalar ke segala arah. Suara jeritan mulai terdengar, bukan dari satu makhluk, tetapi dari banyak jiwa yang terperangkap di dalamnya. Jaka melangkah mundur, tetapi bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia harus menemukan kunci yang disebutkan dalam bisikan tadi, atau semua yang ia kenal akan lenyap dalam kegelapan.
Penjaga gerbang berbisik. Waktumu hampir habis. Temukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Jaka menghela napas panjang, menyiapkan dirinya untuk menghadapi kegelapan yang akan datang. Jaka berdiri di hadapan gerbang yang semakin terbuka, sementara bayangan-bayangan tanpa raga terus merayap keluar dari celah yang semakin melebar. Udara di sekelilingnya semakin berat, dipenuhi oleh energi yang begitu kuat hingga membuat tubuhnya nyaris tak mampu bergerak. Jeritan-jeritan dari dunia lain menggema di telinganya, memenuhi pikirannya dengan suara-suara yang memohon, meratap, dan sekaligus mengancam. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Ia harus bertindak sebelum semuanya benar-benar terlepas ke dunia manusia. Penjaga gerbang tetap berdiri di sampingnya. Wajahnya menunjukkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Hanya ada satu cara untuk menutup gerbang ini, katanya dengan suara dalam. Seseorang harus menjadi penjaga baru. Seseorang harus mengorbankan dirinya untuk menjaga keseimbangan. Jaka menoleh dengan cepat. Matanya membulat karena keterkejutan. "Apa maksudmu?" tanyanya. Meskipun dalam hatinya ia sudah mengerti apa yang dimaksud oleh lelaki tua itu. Penjaga gerbang menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. "Selama ini aku adalah penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, waktuku telah habis. Kini, seseorang harus menggantikanku. Seseorang yang telah melewati ujian dan mendengar bisikan mereka. Seseorang yang telah dipilih oleh bayangan-bayangan itu sendiri." Darah Jaka terasa membeku. Ia mulai memahami alasan mengapa ia bisa melihat dan mendengar hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Ia mulai memahami mengapa sejak awal takdir telah membawanya ke tempat ini. Namun, meskipun ia telah melewati banyak ujian, pikiran untuk selamanya terikat di antara dua dunia bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu bergerak semakin liar, seakan-akan menyadari bahwa batas terakhir antara mereka dan dunia manusia akan segera runtuh. Suara-suara jeritan semakin nyaring, membuat langit di atas hutan bergetar dan tanah di bawah kaki mereka semakin retak. Cahaya ungu dari dalam gerbang berdenyut dengan cepat, seakan bersiap untuk meledak dalam sekejap. Jaka mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Jika gerbang ini terbuka sepenuhnya, dunia manusia tidak akan pernah sama lagi. Tidak hanya bayangan-bayangan itu akan bebas berkeliaran, tetapi juga kekuatan yang jauh lebih besar akan bangkit. Kekuatan yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh para penghuni dunia roh sendiri. Dengan langkah mantap, ia maju ke depan. "Aku akan melakukannya," katanya. Suaranya tegas meskipun di dalam hatinya masih ada ketakutan yang mengendap. Penjaga gerbang mengangguk pelan, seakan-akan ia sudah mengharapkan jawaban itu sejak awal. "Maka, sekarang, bersiaplah," katanya. "Kau akan merasakan perubahan yang tidak bisa kau bayangkan sebelumnya." Seketika, tubuh Jaka mulai diselimuti oleh cahaya keemasan. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tubuhnya terasa ringan, seakan-akan ia bukan lagi bagian dari dunia yang sama. Bayangan-bayangan yang tadi berusaha keluar dari gerbang kini mulai melambat, seakan-akan mereka menyadari bahwa ada kekuatan baru yang hadir untuk mengendalikan mereka. Udara di sekelilingnya berputar dengan cepat, membentuk pusaran yang berpendar dengan cahaya yang semakin menyilaukan. Bayangan-bayangan itu berteriak, namun suara mereka kini bukan lagi jeritan yang penuh amarah dan keputusasaan, melainkan suara yang penuh dengan ketundukan. Perlahan-lahan, mereka mulai tersedot kembali ke dalam gerbang, seolah-olah dipanggil oleh kekuatan yang lebih besar daripada mereka. Jaka merasakan sesuatu yang hangat memenuhi dadanya. Ia tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, ia merasa damai. Ia merasakan bahwa ia bukan lagi hanya manusia biasa, melainkan sesuatu yang lebih dari itu. Ia telah menjadi bagian dari keseimbangan, bagian dari batas antara dua dunia. Saat cahaya keemasan semakin bersinar terang, gerbang mulai tertutup dengan sendirinya. Batu-batu yang sebelumnya bergetar kini kembali kokoh di tempatnya. Cahaya ungu yang semula berpendar perlahan-lahan meredup, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Semua suara menghilang, meninggalkan keheningan yang begitu dalam, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Penjaga gerbang tersenyum kecil. "Sekarang, kau adalah penjaga baru," katanya dengan suara pelan. "Tugasku telah selesai." Jaka menatap sekelilingnya. Hutan yang tadi terasa begitu menyeramkan kini tampak lebih damai.
Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya, tetapi ia juga tidak merasa kehilangan. Kini, ia memiliki tujuan yang lebih besar. Ia adalah penjaga keseimbangan, pelindung batas antara dua dunia. Penjaga gerbang perlahan-lahan mulai menghilang. Tubuhnya berubah menjadi butiran cahaya yang melayang ke udara sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Jaka menatap ke arah gerbang yang kini telah tertutup sepenuhnya, merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Dengan langkah mantap, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan jejak yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang telah ditakdirkan untuk memahami misteri bayangan tanpa raga.